for a quick spin, Sean. Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Cash Out tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang pencuri profesional yang awalnya sudah pensiun, namun ia harus kembali melakukan pencurian untuk membantu menyempurnakan rencana adiknya yang hendak membobol akun saham milik orang paling berkuasa di dunia. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. Go to my head, refrain. You go. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pria bernama Mason Andrew Goddard yang berada di dalam jet pribadi bersama pacarnya Amelia Decker. Saat itu keduanya sedang menuju ke sebuah kota karena mendapat undangan untuk menghadiri lelang mobil yang diselenggarakan oleh orang terkaya di kota tersebut. Setibanya di tempat pelelangan, Mason dan Amelia menikmati pesta sambil menunggu pelelangan dimulai. Glad you're 650. Fabulous range, yes? Let's get a drink and see what else they have. Oh. Here you go, man. One glass of champagne. Oh, I love it. Pak Perez sebagai tuan rumah pelelangan datang dan menyapa Mason dan Amelia. Dan mereka mulai berdiskusi tentang hobinya mengoleksi mobil mewah dan langka. Pak Perez kemudian mengajak Mason dan Amelia untuk melihat-lihat berbagai koleksi mobil mewahnya. Sesampainya di garasi, Perez menjelaskan koleksi mobilnya, termasuk mobil senilai 22 juta yang merupakan koleksi paling langka di antara koleksinya dan tidak akan dijual kepada siapapun. Mason yang tertarik dengan mobil tersebut meminta izin untuk duduk di dalamnya dengan alasan ingin merasakan sensasi bagaimana rasanya berada di dalam mobil mewah. Dengan senang hati, Perez mengizinkan Mason dan Amelia masuk ke dalam mobil. Saat Mason menyalakan mesin mobil, saat itu pula Amelia memberi sinyal pada rekan peretasnya yang bernama Link untuk menonaktifkan sistem keamanan di garasi. Pada saat yang sama, teman-teman Mason yang menyamar sebagai petugas memasuki garasi. Dan tanpa diduga, Mason dan timnya adalah pencuri profesional yang sejak awal sudah mengincar mobil mewah itu. Setelah berhasil mencuri mobil mewah itu, Mason dan temannya dengan sigap memuat mobil mewah tersebut ke dalam truk kontainer yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Awalnya perampokan itu tampak berjalan lancar, namun tiba-tiba FBI mulai mengejar mereka. For a quick spin, Sean. Saat mereka melintasi jembatan, Mason kebingungan bagaimana FBI bisa mengetahui rencana mereka. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Amelia menodongkan pistol ke arah Mason. Ternyata Amelia adalah agen FBI yang sengaja dikirim untuk menjebak Mason dan kelompoknya. Menyadari kebenaran ini, Mason menjadi patah hati, terutama karena dia sangat mencintai Amelia. Namun demi keselamatan timnya, Mason memerintahkan mereka untuk melompat ke sungai untuk melarikan diri. Mason, you know I'm not a great swimmer. Setelah itu Mason dan timnya berhasil melarikan diri, sementara Amelia kembali ke timnya di FBI. Okay. I bought it. 3 bulan kemudian, Mason yang masih patah hati setelah dikhianati pacarnya duduk sendirian di pinggir danau. Tak lama kemudian, adik laki-lakinya bernama Sean mendekati Mason dan memberitahunya bahwa dia berencana merampok bank lagi karena timnya membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anaknya dan membayar hutang. Namun Mason menolak karena dia tidak ingin berurusan dengan polisi atau FBI lagi. Setelah gagal meyakinkan kakak laki-lakinya, Sean meninggalkan telepon di atas meja dengan harapan Mason akan menelponnya jika dia berubah pikiran.
Beberapa hari kemudian, Mason tiba-tiba menerima telepon panggilan dari Ling yang menanyakan mengapa dia tidak muncul di lokasi perampokan. Menyadari bahwa Son adiknya sangat ceroboh, Mason akhirnya memutuskan untuk ikut serta dalam pencurian itu. Saat itu, manajer bank bernama Mr. Charles sedang menikmati istirahatnya di kafe dekat bank tempat dia bekerja. Tak lama kemudian, Son mendekati Charles dan meminta sidik jari manajer bank tersebut. Awalnya, Mr. Charles mengira Son sedang bercanda, sampai akhirnya Son menunjukkan pistolnya dari balik baju yang memperjelas bahwa dia serius akan merampok. Saat Son hendak mengantar Mr. Charles kembali ke bank, Mason muncul dan memperingatkannya untuk menghentikan tindakannya. Tetapi Son menolak karena rencana tersebut sudah berjalan tanpa ada pilihan lain. Mason mengikuti rencana tersebut dan meminta Son menunggu di luar. Sementara ia berjalan memasuki bank di mana semua rekan timnya yang berada di dalam juga sudah siap untuk melakukan perampokan. Namun Son yang tidak menuruti kata-kata Mason akhirnya masuk ke dalam bank dan menginstruksikan manajer bank tersebut untuk membuka brankas. Tetapi manajer bank malah menekan tombol darurat yang mendorong penjaga keamanan untuk mencoba menundukkan perampok bersenjata tersebut. Geng Mason berhasil mengendalikan situasi dan Son yang tertembak ternyata baik-baik saja karena peluru hanya mengenai lengannya. Dan mereka mulai melanjutkan mencari brankas yang berisi uang kripto. Mason kemudian memerintahkan Ling untuk menonaktifkan semua sistem keamanan bank, sehingga dia dan yang lainnya dapat dengan mudah membuka brankas. You pull this bullshit again, I'll fuck. What part of it? 1, 2, how many? Just one, that's it. Big. Biggest one we've ever done. I'm going. I'm looking for 1140. This isn't my department. I don't know. Sean? Why? Yeah. Link! You need 2 keys. I can't do anything. Pretty calm about this. Okay, well that's good. And how did you... Begitu mereka di dalam brankas, Mason menanyai Son tentang item apa yang akan menjadi targetnya. Son kemudian menjelaskan bahwa target mereka adalah dompet cryptocurrency yang terdapat dalam flash disk bernilai jutaan dolar. Dengan bantuan Ling, brankas target akhirnya terbuka. Tetapi item yang mereka incar tidak ada di dalam. Mason menjadi frustasi dengan Son karena Son sangat ceroboh. Hanya bermodal alat-alat sederhana, ia mencoba merampok bank dan tidak bisa memperhitungkan berbagai kemungkinan selama misi pencurian mereka. Mason kemudian penasaran dengan pemilik flash disk tersebut, sehingga Son menjelaskan bahwa pemiliknya adalah seorang wanita sosialita kaya bernama Isabel Viron. Setelah gagal membuka brankas pertama, Mason kemudian menanyai Charles tentang brankas lain milik Isabel. Tetapi dia mengaku tidak tahu karena ada ribuan brankas di bank. The fuck was her name? Isabel Farrow. Isabel. It's a decoy box. Pada saat yang sama, polisi mulai berdatangan untuk mengepung bank diikuti oleh tim FBI yang dipimpin oleh Amelia. Look, I'm here to help. No. If you want to look over my negotiator. Amy? Is that Hugh? How about you? Amelia kemudian memasuki unit komando di mana dia dapat terhubung dengan Ling dan mencoba bernegosiasi dengan para perampok. Setelah menerima pesan dari Amelia, dengan cepat memberitahu Mason bahwa ada seseorang yang menelpon untuk bernegosiasi dengan para perampok. Mason memutuskan untuk menemui Ling dan menginstruksikan Son untuk mengawasi Charles. Saat Mason sampai di ruangan tempat Ling berada, dia menyadari bahwa penelponnya adalah Amelia. Meskipun awalnya Mason merasa canggung, dia mengerti bahwa Amelia hanya tertarik untuk menangkap timnya, sehingga dia menuntut tim FBI mundur sejauh 50 kaki. Jika Amelia menolak, Mason mengancam akan membunuh para sandera yang berada di dalam bank. Include the sidewalk. She doesn't look that comfortable in that suit. It's not. 360 sweep of the perimeter. Right. That's bomb. Device. Isn't that illegal, Amy? Dan ketika dia melanjutkan komunikasi dengan Mason, Mason meminta agar Amelia mengirimkan puluhan pizza dan minuman untuk timnya dan para sandera yang melewatkan makan siang. Amelia menyetujui dengan syarat Mason melepaskan 2 sandera terlebih dahulu setelah bisa diantar. Mason setuju, tetapi harus Amelia sendiri yang harus mengantarkan semua makanannya. Setelah mengakhiri percakapan, Mason memerintahkan anggota timnya untuk memindahkan para sandera ke ruangan lain karena makanan sedang dalam perjalanan.
We're clear here. Get to know each other. What do you need? Food and drinks. Is to be released, but at this point we don't. Oh, here's. Ketika Amelia tiba dengan makanan yang dipesan Mason, Amelia mendesak Mason dan timnya untuk menyerah dan melepaskan semua sanderanya. Mason menolak, namun mereka akhirnya sepakat tiap 1 jam Mason harus melepas 2 sandera. Di ruang sandera, anggota tim Mason segera membagikan makanan yang dibawa oleh Amelia dan melepaskan 2 sandera sesuai kesepakatan antara Mason dan Amelia. Please. Beberapa saat kemudian, Link dan Mason dengan gembira berhasil menemukan gudang Isabel Fir'aun dengan nomor 2134. Sehingga mereka segera menginstruksikan Son untuk segera memeriksa berangkas itu. Sayangnya Son yang tengah lengah diserang oleh Mr. Charles yang kemudian mengambil senjatanya dan mencoba melarikan diri. Menyadari hal ini, Mason dengan cepat memasuki gedung bank dan bergabung dengan Son untuk mengejar Charles. He took it. The leg or the arm or something. Heads up! We need a full lockdown! Done anything. Was invigorating. Setelah beberapa saat melakukan pengejaran, Charles akhirnya terpojok dan menyerah. Alright. It's not a box. Lalu Mason membawanya ke kamar Link. Menyadari bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, Charles memberitahu Mason dan yang lainnya bahwa gudang Isabel terletak di ruang rahasia yang tersembunyi. Charles juga memperingatkannya tentang Isabel yang merupakan majikan dari seorang yang sangat berkuasa di dunia bernama Abel Salazar. Yang mana Abel Salazar sangat dihormati oleh pemerintah karena isi berangkasnya menyimpan bukti kejahatan yang dilakukan oleh pejabat korup. Sehingga cepat atau lambat Abel akan mengirim pasukan untuk menghentikan Mason dan timnya. Mendengar semua ini, Mason awalnya panik, tetapi dia memutuskan untuk melanjutkan rencana untuk menemukan berangkas Isabel. Di luar gedung bank, seorang menteri bernama Mr. Flower yang merupakan tangan kanan Abel menghampiri Amelia dan mempertanyakan mengapa tim FBI tidak segera menembus masuk ke dalam gedung untuk menjatuhkan para perampok. Amelia menjelaskan bahwa dia masih mempertimbangkan keselamatan para sandera di dalam gedung. Mr. Flower yang saat itu mengkhawatirkan keamanan properti milik Isabel menuntut Amelia menetralisir para perampok dalam waktu 1 jam. Jika gagal, Mr. Flower berencana mengerahkan tim CIA untuk menangkap para perampok tersebut. Karena merasa curiga dengan keterlibatan menteri, Amelia menelpon atasannya Fabrizio untuk menanyakan tentang Mr. Flower yang tiba-tiba ikut campur dalam kasus perampokan bank, seolah-olah mencoba untuk menyembunyikan sesuatu. Fabrizio kemudian memberitahu Amelia bahwa Mr. Flower adalah utusan Isabel yang dikabarkan memiliki bukti kejahatan yang dilakukan pejabat korup yang disimpan di bank. Mendengar hal tersebut, Amelia meminta atasannya untuk memastikan FBI terus menangani kasus perampokan bank tersebut karena masih ada banyak sandera di dalam gedung. Sayangnya atasannya mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak lagi. Apalagi direktur CIA yang lain dari anak buah Abel sudah bersiap untuk mengambil alih kasus perampokan. Kembali ke Mason. Sementara itu, Mason dan Son dengan bantuan skema bangunan dari Link mulai menemukan lokasi gudang tempat berangkas Isabel. Setelah lokasi benar, Son mulai menghancurkan dinding yang merupakan jalan menuju ke gedung Isabel. Mereka bertiga menerobos tembok sebuah ruangan yang diyakini sebagai tempat persembunyian berangkas Isabel. Setelah menerobos beberapa, menemukan tembok lain yang kemudian mereka hancurkan lagi. Mereka terus menerobos beberapa tembok lagi dalam upaya mencapai ruang rahasia yang berisi berangkas Isabel. My house is one that was in San Quentin. Why are you interrogating me about this? Di
Di sisi lain, para sandera mulai cemas dan berharap mereka segera lepas dari cengkeraman Mason dan kelompoknya. Di saat yang sama, CIA sedang menuju ke lokasi perampokan. Amelia segera menelpon Mason di nomor pribadinya dan mendesaknya untuk menyerahkan diri, karena CIA tidak segan-segan melenyapkan timnya. Mason meminta Amelia untuk mengundang pers ke tempat kejadian agar CIA tidak akan bertindak gegabah dan membahayakan nyawa para sandera. Sedangkan Direktur CIA bernama Cyrus menuntut agar Amelia mundur dari kasus tersebut, karena operasi penangkapan para perampok akan diambil alih oleh CIA. Cyrus kemudian menelpon Mason mengancam akan meledakkan gedung bank jika dia tidak menyerah dalam waktu 15 menit. Tetapi Mason yang masih tenang menyuruh Cyrus untuk menonton berita yang terbukti bahwa pers telah berkumpul di lokasi dan tidak mungkin baginya untuk meledakkan gedung sementara para sandera masih di dalam. Cyrus yang frustasi mengatakan dia akan memerintahkan timnya untuk menyerbu gedung jika Mason dan kelompoknya tidak menyerah dalam 15 menit berikutnya. I hope you brought enough popcorn for all of us. The timer begins now. Di dalam ruang rahasia, Mason dan timnya berhasil menemukan dinding ketiga dan menemukan hard drive milik Abel Farah. Mason kemudian menginstruksikan Link untuk segera mendapatkan akses ke hard drive tersebut. Sayangnya Link memerlukan 10 menit waktu untuk memecahkannya. Sementara pasukan CIA akan segera memasuki gedung kurang dari 10 menit. Maka dari itu, Mason memerintahkan timnya untuk mulai melepaskan para sandera satu persatu, sambil menunggu Link untuk mengakses hard disk. Got two more coming out. When they were It's a hard drive. correct. Is the crypto wallet in there? 10 minutes? We don't have 10 minutes. Let's go. Cares? You ready? Hostage's coming! 5 minutes. Just give me a minute. Setelah Mr. Charles keluar dari gedung sebagai sandera terakhir yang dibebaskan, kelompok Mason mulai menyerah satu persatu. Okay. All right, fellas. Let me see your hands. Both of them. Walking backwards to the sound of my voice. You take care of yourself, Anton. Coming out, don't shoot me, man. To your knees. Down to your knees. Saat giliran Son, dia meminta maaf kepada Mason atas kesalahannya yang sering terjadi. Tetapi pada akhirnya Mason dan Link memilih untuk tetap berada di dalam gedung yang membuat marah Cyrus yang dengan cepat memerintahkan timnya untuk menyerbu bank. You hear me? Mm-hmm. I'll see you on the other side. Turn around, face the building. Do it now. Keep walking. Do not move. Cover. Where's Mason? He's inside. Go! We going in, he's on the block, the respect is locked. Bring on full metal jacket, bring the flavor like a safe. Pasukan CIA dengan mudah menyudutkan Link dan Mason, tetapi Mason yang sedang memegang sebuah pemicu bom menuntut agar Mr. Flower datang menemuinya segera. Jika permintaannya ditolak, Mason mengancam akan meledakkan bom yang membunuh semua orang di dalam. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di dalam gedung yang menunjukkan bahwa Mason telah memutuskan untuk meledakkan bank yang kemungkinan besar akan membunuh dirinya bersama seluruh CIA. Seminggu setelah kejadian, Amelia memutuskan untuk pensiun dari FBI dengan alasan ketidakmampuannya untuk bekerja dengan pejabat korup di pemerintahan. Keesokan harinya, Amelia pergi ke sebuah villa di tepi pantai tempat Mason yang selamat dari ledakan, di mana dia sedang menikmati waktu senggangnya. Ternyata Mason dan timnya telah merencanakan segalanya. Pada malam perampokan bank tersebut, Mason berhasil membuat Mr. Flower datang. Saat itu juga Mason mengancam akan mengungkap semua kejahatan penjabat korup yang dikendalikan oleh Abel jika Mr. Flower menolak tuntutannya, yaitu mentransfer $10 juta kepada setiap anggota timnya dan $1 juta kepada setiap sandera. Mason juga meminta agar Mr. Flower melepaskan semua rekannya dan membuat identitas baru untuk Mason dan timnya. Setelah Abel menyetujui tuntutan tersebut, Mason sengaja meledakkan bom yang telah dia siapkan untuk memalsukan kematiannya, agar semua orang percaya dia telah meninggal. Di akhir cerita terlihat Amelia dan Mason sedang mengobrol bersama.
Sementara Son yang sedang berenang berkomentar bahwa mereka harus nikmati masa pensiun mereka dengan tenang. Dan film pun selesai. I do too. A garden. Oke teman-teman, begitulah cerita Cash Out di mana Mason yang sudah pensiun dari dunia perampokan terpaksa kembali lagi melakukan pekerjaan lamanya karena untuk membantu menyempurnakan rencana adiknya yang hendak membobol akun saham milik orang yang paling berkuasa di dunia. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.